Kak Iwet dan Enji, kan biasanya aku yang ditanya-tanya, sekarang giliran dong. Ini tegas Hai, ya, Mas ngapain sih? Alex. Ya Mas. Jadi kayak aku yang siaran dan kalian narasumbernya. Oh. Lo inget gak sih? Aduh. Ini lo Kenapa? zaman dulu kita siaran sama Mas Alex ya, kalau dia udah mulai ngasih pertanyaan kan tegang ya, Bo. Oh, bukan lagi, Bo. Ya. Kayak giliran kita dipanggil sama dosen pembimbing gitu. Aduh. Asli. Terus kita dengan mudahnya mengiyakan acara ini kayak bunuh diri. Kita lupa sama sesi kalau Mas Alex udah kasih pertanyaan sama kita tuh kita lupa. Asli. Dan Oke mohon lah. maaf, kali ini saya bahkan bukan hanya dosen tapi rektor karena sudah naik kelas. Iwet, Enji, apa Ya. kabar sih? Apa kabar? Oh. Jangan berharap pertanyaannya susah-susah dulu. Dimulai dengan apa kabar? Udah terlanjur tegang ya. Baru apa kabar aja bingung. Apa tadi? Padahal gue cuma nanya apa kabar. Hah? Apa kabar? Baik. Kabar tapi baik, capek, Mas. Baik kalau aku baik tapi capek. Baik tapi capek, Enji. Boleh aku tambahin untuk Boleh. Iwet? Kabar Iwet baik, capek dan tegang selalu. Dia tuh kayaknya tuh bersepeda dengan kecepatan Lari. tinggi tuh lari tuh bukan cuman di trek lari dan trek sepeda ya, tapi kehidupan sehari-harinya dia tuh juga begitu, Mas. Kalau kabar aku baik juga. Sekarang ini sebenarnya lagi keeping up with the what do you call it? Keeping up dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Padahal Mas Alex tahu kan, aku tuh paling gak peduli sama teknologi dan segala sesuatu yang itulah pokoknya. Tapi sekarang gimana caranya lagi belajar untuk gimana caranya hidup dengan media digital. Sebenarnya kan balik lagi, aku tuh kan orang lama, orang yang masih dari majalah ya kan. Sekarang tuh hidup dengan segala sesuatu yang digital, bikin konten. Berasa Atta sama siapa namanya Loli. Ya, Mas Alex. Enji itu ya, Enji itu luar biasa sekali loh. Dia kan seperti biasa ya, anaknya sok santai, woles gitu kan. Tapi sebenarnya dasarnya kan dia ambisius banget ya. Jadi dia kadang-kadang suka nggak mau share. Terus tiba-tiba cereng bikin ini bikin itu. Sekarang dia tuh udah bisa kita kategorikan sebagai YouTuber loh. Digital persona. Oh, luar biasa. Aku cerita ya Mas ya. Jadi tuh aku tuh kan sebenarnya orangnya emang maunya terlihatnya apa yang terlihat tuh kadang-kadang, wah kok gitu kan dapetnya beda. Berawal dari gini, Harper's Bazaar Indonesia punya Brunch with Dave, wawancara gitu kan ya, dengan tokoh-tokoh, public figure. Aku masih belum terlalu panas-panas amat gitu ya. Lalu majalah sister company kita, Her World, punya a chat with bersama Iwet Ramadan, interview orang-orang. Gak bisa nih. Mulai panas. Nggak bisa. Gue harus bikin sesuatu nih. Nggak mau sama. Betul. Nggak mau selebriti. Nggak mau sama. Karena dia udah selebriti. Gimana kalau aku bikin? Mikir dong gitu kan. Apalagi pas disuruh bikin raker. Tahun depan apa? Tertantang. Namanya Mom's Talk. Jadi ya udah aku aja yang interview, nggak usah cari orang lain. Saya aja. Tapi siapa yang gue wawancara ya? Gue maunya again, walaupun kesannya Mbak Nunung itu kan punya ambisi dan keinginan untuk women empowerment. Oh, kan? luar biasa. Perempuan tuh jangan cuma duduk manis di rumah aja. Nggak iso, nggak boleh. Nggak boleh. Carilah kita tokoh-tokoh women empowerment, tapi dengan balutan yang seru, ceria. Jadi udah
mulai ada artis ada yang diwawancara. Lalu udah wawancara wamen, wawancara penjual tanaman ibu-ibu yang akhirnya sukses punya PT, gitu. Apa dia? Siapa? Adalah dia tuh penjual tanaman sukses banget, gini. Oh iya, supaya ibu-ibu tuh ya terinspire sama dia, nggak cuma duduk-duduk manis di rumah. Again, Mas. Aku dengan yang aduh pengen punya tapi nggak sama gitu kan, ribet sendiri ya. Wait. Ya, dia itu kan nuduh lu tadi kan apa tuh? Tadi capek, tapi apa tadi itu? Tegang gitu kan. Dia dengan segala macam yang dilakukan gitu nggak capek dan nggak tegang tuh kayaknya atau dia yang bikin capek orang lain ya? Oh enggak. Aku kan konsepnya gini, ibarat kita naik sepeda, kalau Iwet kan, pacer gitu kan, gitu, ngebut. Kalau aku konsepnya pakai prinsipnya tukang roti lau, selau tapi ada hasil. Dan ditunggu, jangan sedih. Tapi ya, apa Wet? Nyerah kalau sama Angie deh Mas, emang udah aja gitu. Tapi berasa nggak sih bahwa pertanyaan apa kabar gitu kan tuh pertanyaan simple. Tapi di masa-masa kayak begini itu tuh kayak dalam banget dan nyes banget saat ada orang nanyain kabar kita, ya nggak sih? Banget. Iya. Bener, apalagi di saat punggung lagi sakit Mas sekarang. Itu rasanya kayak aduh. Kak, mungkin nggak cuma punggung loh. Kalau aku bisa hati juga kosong, Kak. Tapi setuju, Mas. Setuju banget, Mas Alex. Ya kan? Pertanyaan apa kabar itu sesuatu yang sangat simpel sekali, tapi saat ini itu punya arti yang sangat dalam menurut aku. Karena orang bertanya apa kabar tuh bukan cuma selewat aja. Yes. Karena tahu banget bahwa ada berbagai macam hal yang terjadi karena setiap orang saat ini. Gitu. Iya. Cuman bahwa ditanya apa kabar tuh buat yang nanya juga harus siap dengan segala macam jawaban loh. Kayak misalkan kemudian ditanya apa kabar, tiba-tiba orang yang ditanya kabar dengan bilang, iya nih aku positif. Atau iya nih saudaraku meninggal kemarin. Iya nih apa dan seterusnya gitu. We have to be ready karena kemudian situasinya situasi yang seakan-akan yang dulu-dulu itu bisa kejadiannya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, kayak semua itu intens aja gitu di 2020, 2021 gitu. Kabar itu yang kayak bertubi-tubi aja gitu kedengarannya. Dialamin gitu nggak sih, Wet, Ma Inji? Banget sih sebenarnya. Tapi kalau we're talking about COVID, kalau Iwet mungkin juga tahu tuh, aku sih dari awal emang udah tegang ya kalau COVID ya. Jadi miss parnonya makin-makin. Karena emang dari awal tuh kalau orang kan kalau bisa bilang tuh baru belakangan ini tuh banyak yang one of my close friends, one of my relative, one of my family, orang yang gue kenal kena gitu kan positif. Kalau aku dari awal COVID masuk di Indonesia, nggak lama setelah itu masih yang belum ada kayaknya Instagram kawal COVID juga belum ada kayaknya ya. Itu tuh sepupunya suamiku tuh ada yang udah meninggal karena COVID. Terus tantenya suamiku juga udah ada yang positif COVID. Jadi emang dari awal tuh kalau ngomongin soal COVID sih udah tegang, Mas. Udah tegang terus. Iya. Dan ini nih, Wet, Angie, kita ngomong 2020-2021 tuh. Saya pikir tuh bahwa 2020 itu sesuatu yang udah dijalanin aja karena kan ketidakjelasan banyak banget tuh. Tetapi kemudian bahwa 2021 itu nggak cukup dengan dijalanin, makanya akhirnya muncullah si hashtag Jabanin 2021 gitu. Harus lebih fight lagi gitu. Kalau jalanin tuh kan ya bahwa oke, ini ada apa nih, apa yang harus dilakukan nih gitu. Kayak masih ngeraba-raba gitu. Tetapi 2020 berlalu gitu, terus 2021 masa spiritnya atau fighting spiritnya sama gitu. So if I may ask this yang very simple, selain apa kabar tadi, siap-siap ya. Mulai susah nih. 2020 itu kalau yang spontan ada di pikirannya Iwet sama Angie apa? 2020 yang langsung spontan kepikiran Gopo. 2020 ya Mas ya? 2020. Spontan aku akan menjawab struggling. Struggling. Oke. Struggling. Satu kata itu aja. Satu kata struggling. Nanti aku minta penjelasan Angie. Satu kata switching.
Gak paham juga artinya apa. Tukang listrik, tukang nge-switch. Banget loh. Nah, sekarang tadi kan satu kata, sekarang ujian esainya, struggling. Please describe. Oh, struggling ongkos tulis is. ya, Mas. Tolong tambahin ongkos tulis ya ini ya. Wait, kan biar sambil buying time, Angie menjelaskan switching kan habis ini kan. Dia harus mempertanggungjawabkan switching tadi. Iya. Kalau aku kenapa struggling gitu ya? Tahun 2020 itu aku punya banyak ketakutan, Mas, sebenarnya. Jadi struggling itu adalah turunannya dari ketakutan. Okay. Ketakutannya adalah ketika pandemi itu melanda di bulan Maret, itu aku dipanggil sama CEO waktu itu langsung gitu kan. So what's your plan gitu? Mau ngapain nih kita? Karena kita semua harus dirumahkan kan? Maksudnya kita harus work from home. Yeah. Sementara perusahaan kita itu tempat aku dan Angie bekerja adalah perusahaan yang terus terang konvensional sekali. SOP-nya ketat banget gitu, Mas. Kebayang nggak sih? Benar-benar semua tuh pakai prosedur gitu. Terus tiba-tiba harus melakukan ini, apalagi di radio. Radio itu kan naik iklan aja pakai approval. Ini pakai semua berat semuanya. Sementara di situ kita dituntut untuk benar-benar bisa luas, bisa manuver, dan melakukan keputusan dalam waktu yang sangat cepat sekali. Karena itu pengumuman pemerintah tuh cuman jeda kayaknya 5 hari deh. Kayaknya weekend ke Senin deh kalau nggak salah. 3 hari gitu untuk kita bisa mempersiapkan semuanya. Sampai termasuk juga masalah ya bisnis kan harus tetap berjalan dengan biasa. Jadi monitor anak-anak jualan, kita tetap masih harus present ke klien dan sebagainya, itu masih harus tetap jalan. Mikirin gimana monitornya segala macam itu juga menjadi satu problem gitu. Di situ udah ketakutan pertama. Ini akan lancar nggak? Ini akan sukses nggak? Itu satu. Lalu kemudian karena pekerjaanku bebannya adalah revenue, jadi itu makin pressure karena kita nggak pernah tahu gitu apakah budget itu masih akan ada atau tidak, terus bagaimana spending orang dan sebagainya. Ditambah lagi kemudian tidak lama setelah itu, terus kemudian kita mesti ngelihat lagi PNL. Di PNL itu kan terus kemudian ya semua orang, semua perusahaan melakukan perumahan dan sebagainya. Itu mesti adjustment-nya juga banyak sekali dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang ini iya nggak ya, itu iya nggak, wah itu gila banget gitu, Mas. Dan itu berjalanan beriringan, overlapping semua, nggak ada yang bisa dikerjakan ini dulu, baru itu, baru ini, baru itu, tuh nggak ada. Semuanya layer gitu. Terus kemudian membiasakan diri dengan meeting virtual seperti ini, aduh, rasanya kayak inget nggak sih zaman-zaman kita pagi, sore, malam tuh ada di depan monitor, cuman kayak oke, kita mau ngapain sampai Angie tuh udah yang kayak ini capek banget sih, kita drain banget ya Angie, ada yang sampai masanya tuh sampai jam 9 malam masih Zoom meeting. Terus ketakutan kehilangan klien, inget nggak Angie, yang sampai apapun yang datang kita tegrep, kita kerjain. Wah itu benar-benar gila. Nah dari situ kemudian akhirnya aku merasa bahwa oh ternyata setelah dijalanin ya jalan juga, walaupun bebannya cukup berat gitu kan. Dan disitulah kemudian kata struggling itu keluar gitu. Jadi dari ketakutan itu ya udah kita jalanin aja, kita jabanin, bukan ya jabanin juga sih bener sih, kita kerjain aja. Sampai akhirnya ternyata di ending 2020 we survive loh ternyata. Dan situasi struggling itu mending kalau punya reference bahwa kita pernah mengalaminya, organisasi kita dulu pernah berada di situasi yang sama, paling enggak tuh ada kayak acuannya. Ya ini kan kagak ada yang tahu gitu. Kagak ada yang tahu. Nggak ada. Kayak kita
Sampai aku cerita Mas, Angie tuh pernah sampai live Instagram sehari kayak ada 10 kali. Sampai aku bilang gini, nggak usah 10 kali juga, nggak gitu. Orangnya kan malum ya, aku tuh kan diam-diam, longat-longot, karena harus mikir. Dan sebenarnya kan si Mbak Nunung ini kan orangnya nggak mau kalah sebenarnya ya. Balik lagi. Tapi beneran, itu bercandanya Iwet atau beneran 10 kali sehari? Nggak sampai 10 sih, Wet, tapi banyak. Tapi banyak. Iya ya, pagi, terus siang, terus malam. Lumayan dia Mas waktu itu. Mas, sampai dia pernah ketuker live-nya dari account-nya dia. Padahal harusnya buat Mother and Baby. Terus nggak sadar tim Mother and Baby, Mbak, salah akun. Mbak, karena narasinya follow aku juga, live juga dia. Oh, dari situlah ide switching, Wet. Langsung switching akun, ya. Bisa jadi. Wet, thank you buat yang tadi sharing soal strugglingnya. Ji, switching. Tukang listrik nih, switching. Ember. Kenapa aku bilang switching? Mesti lebih tepatnya Bang, kita switch dari berasa banget kalau buat Mother and Baby yang tadinya kita fokus di majalah gitu kan ya, walaupun digitalnya ada, website ada, Instagram ada, semua sebenarnya social media ada, tapi kita kan benar-benar heavy dan fokusnya di majalah. Terus lalu event Mother and Baby yang biasanya kita bikin bazar, kumpul, ketemu ibu-ibu, semuanya dan sebagainya. Semua switch to digital. Jadi Mother and Baby Fair, MB Fair itu dibikinnya jadinya online. Gitu kan? Terus switching juga dalam artian kita kerja dari rumah, yang biasanya kita dari kantor, kita dari rumah. Yang biasanya kita meeting tatap muka, kita sekarang meetingnya tatap laptop, tatap handphone, ya kan? Itu kan switch juga kan, berarti kan kayak banyak perubahan yang kita harus segera bisa secepat itu adapt dan bisa secepat itu switch. Karena berasa banget buat Mother and Baby yang tadinya memang banyak lebih fokus ke majalah gitu. Pas kita pandemi itu kita masih ngerjain satu terbitan terakhir. Itu berasa banget tuh adalah gini, kita belum dapat model covernya. Waduh, sementara kok nggak ingat aku sih Kak? Ya terserah mau yang di bagian mananya gitu. Bener. Yang mothernya apa yang babynya gitu kan. Benar. Nah, tadinya kita tuh udah dalam proses pengerjaan satu edisi gitu. Kita belum dapat untuk model covernya. Aduh gimana nih ya, orang kita udah semi lockdown waktu itu kan. Terus sudah nggak bisa ke kantor, mau foto gimana, ribet. Mother and Baby yang tadinya covernya adalah ibu dan bayi, kita switch. Jadi untuk pertama kalinya covernya adalah seorang anak balita. Untungnya berapa hari sebelum lockdown, aku sempat foto itu. Ya balik lagi ada hasilnya ya dari ambisi aku yang Iwet lagi. Jadi gini, mundur sedikit ya Mas, mundur sedikit ya. Jadi sejak aku pegang Mother and Baby, aku tuh pengennya tuh ada sesuatu yang berbeda gitu kan ya. Kita punya fashion spread, kita punya halaman fashion. Aku punya inisiatif tuh gini, boleh nggak fashion spread kita itu diisi either sama public figure yang jadi model fashionnya, jadi foto modelnya gitu ya. Atau kalau kita lagi mau bayi atau anak selebriti. Karena waktu itu kan sesimpel kita butuh promonya, mereka posting pasti mereka kan akan lumayan lah ya, sedikit memberi impact lah aku ya. Nah waktu itu sebelum pandemi, beberapa hari sebelum lockdown, aku sempat foto anaknya Tara Budiman. Terus jadilah yang jadi cover untuk pertama kalinya yang berbeda dari Mother and Baby. Hanya anaknya Tara Budiman. Aku bersyukur banget tuh sebulan. Aku langsung, soalnya Iwet sempet sebel. Harus banget ya anak selebriti. Dia pernah nawarin anak temennya. Ada anak temen gue lucu. Dia dendam. Aku coba gini. Anak siapa? Aku gitu kan. Dia langsung gini. Ya bukan anak siapa-siapa. Iya tadi akhirnya. Ini aku nambahin dikit. Ini perempuan, Mbak Nunung ini emang itu luar biasa. Aku bilang ini, kerjanya itu banyak banget loh. Jangan lagi mencintai diri dengan nyari anak seleb buat jadi halaman fashion spread. Dia bilang, enggak, gue dapat kok. Oh ya terserah. Bisa kok, bisa. Satu kali ada satu anak cakep banget, lucu banget.
lucu banget loh. Aku kasih lihat lucu banget ya, lucu banget. Iya lucu. Anak siapa nih? Aku diam. Ya, bukan siapa-siapa sih. Aku pergi. Oke, terima kasih, lain kali aja ya. Aduh. Akhirnya aku bilang kan, pas akhirnya ada anaknya Tara Budiman ini dan lucu banget. Aku langsung bilang, itu Wet maksudnya. Jadi kalau in case of emergency kan aman kan gitu kan. Jadi balik lagi, everything switch aja gitu loh. Aku akhirnya balik lagi ya, tadinya aku mungkin hanya memikirkan konten untuk majalah, kalaupun digital pun itu kan banyak yang misalnya mirroring dari kayak live IG akan ada di YouTube juga gitu. Nah setelah akhirnya kita masuk di tahun 2020 itu semuanya berubah kan kondisinya. Aku harus mikirin, wah seperti Iwet tadi bilang, jadi YouTuber aku jadi mikir gue harus bikin konten apa lagi ya yang beda, yang apa ya, yang supaya YouTube gue juga naik apa ya gitu. Bukan YouTube gue juga lagi. Juara loh dia, kayaknya energinya nggak ada habisnya ya ibu satu ini, Mbak Nunung ini. Tapi dan aku bilang juga Mbak Iwet, kayak Iwet begini, di saat meeting, oke, kita harus efisiensi. Kalau kita lagi ngebahas kita wawancara satu artis, kita bikin tuh nanti di YouTube, di Instagram, di ini. Aku cuman iya aja, nggak mau gue maunya beda-beda. Dapetin sendiri sih ya. Hari gini tuh orang lebih nyari simpelnya, dia nyari ini ya. Aku tuh sampai udah aku pikirin gitu, nih biar nggak capek karena kita punya kebiasaan orang. Aku bilang, oke, kita bikin konten distribution aja, satu konten besar, kita jadi macam-macam, udah komit dong gitu kan. Mbak Nunung diem aja, udah cuman gitu sama lipstik merahnya gitu, aku udah pikiran lain, bener kan? Dia ngaku sekarang. Aku nggak menolak, nggak mengiyakan, diem aja. Ya paling nggak akan sih satu narsum tuh paling nggak ya dia akan ada di 2 tempat, paling banyak 3 tapi nggak semua gitu. Dan harus beda-beda gitu, kita bikinnya beda gitu. Lu bilangin Nanda loh, berarti emang bikin kehidupan Nanda lo sebenarnya. Soalnya kan balik lagi aku suka bikin gini loh. Kita kan pengennya memberikan banyak hal. Antara orang yang apa-apa. Mas, satu lagi. Menurut aku juga switching yang sangat gila sekali dari Angie. Angie itu sampai sekarang punya komunitas ibu-ibu, mother and baby. Jadi dari pembacanya itu kan ya kita selama ini ada readership gitu ya, ada mungkin follower sosial media kelihatan angkanya. Selama ini ada orangnya nggak sih ini mereka? Dia bikin loh Mas. Dia punya WhatsApp grup. Aku sampai gini. Serius? Tanya dong miminnya siapa? Siapa miminnya? Masya Allah. Ji, gue sekarang nanya serius deh. Di 2020 tuh banyak orang yang kecapean, even 2021 ya. Ya, Wet, apakah ini masalah gender ya? Pria-pria ada 2 pria dan 1 perempuan ini ya. Kita ini kan kayak udah sore udah kayak lodohnya ampun-ampunan ya. Ini perempuan 1 ini kayak energinya nggak ada habis. Ji, lu 2020 dulu nih, kita belum ngomong 2021. Lu tuh berasa kecapean juga apa nggak sih, Ji? Dengan segala macam yang terjadi dan berlari ke sana kemari gitu. Kayak IG Live 10 gitu, bikin WA grup ini. Capean nggak sih? Di saat bos kita bilang udah live Instagram seminggu 1 aja, aku kan minimal dulu 3 seminggu. Enggak, 2 lah, jangan 1, 2. Nah tapi gini Mas, basically aku ngerasa nggak tahu kenapa, nggak tahu ya gimana, puji Tuhan banget, aku ngerasa nggak kelelahan karena I manage to have a balanced life. Kalau aku lagi jenuh, apalah ini live Instagram ini, apalah ini semua ini, gue mesti mikirin konten apalagi, bodoh amat. Aku tuh sekarang punya pojok busana, Cela, nggak pojok mana. Jadi ada nggak tahu pojok busana. Bukan, jadi ada satu area di rumahku dekat kolam ikan yang aku taruh tanaman-tanaman sultan aku. Taruh tempat duduk, aku taruh kipas angin, aku taruh apa segala macam. Itu tempatnya space-nya kecil. Jadi di saat I need a break,
Aku duduk aja di situ nggak ngapa-ngapain, bengong. Yang kalau di foto dari atas dari kamarnya Gemma. Ya itu. Aku nanti nggak akan ngambil di situ pun kalau aku udah malas gerak ya, Wet ya. Gue juga malas gerak nih, Wet ya. Di situ tuh ada selang kalau waktunya gue siram tanaman tapi gue malas gerak, gue sambil duduk nyiram tanamannya sambil bengong, nyiram. And it is so relaxing. Seriously. Oh iya? Itu terapeutik buat gue nyiram tanaman. Oh iya? Jadi gue duduk di kursi, waktu itu pernah sekali di videoin sama laki gue di posting. Jadi gue duduk, jadi ini semua dalam adegan duduk ya. Gue ngambil selang gue yang tinggal di depan muka begini, gue pegang selang, semprot aja tuh semua area itu. Serius. It's so therapeutic for me. Itu aku ngerasa oke, gue nggak mau dan untungnya memang kali ya Mas ya, aku tuh bisa membalance ya. Kalau di saat gue lagi nggak mau mikirin kerjaan, nggak mikirin, bengong aja ngeliat tanaman. Berarti switchingnya dia on off-nya terjadi, Wet. Jadi bukan cuma masalah apa tipe kerjaan apa dilakukannya dengan cara gimana, termasuk switching on off tiba-tiba duduk dan apa namanya dengan daster dan nyemprotnya itu gitu. Ya kan, Wet, berarti kita harus bisa duduk pakai daster dan nyemprot. Bukan itu. Dan satu hal lagi kali ya, Mas. Oh, bukan itu kesimpulannya. Mohon maaf. Apa satu hal lagi, aku bersyukur banget tim Mother and Baby itu solid. Asli, aku bersyukur banget. Managing editor aku, which is namanya Nanda. Wah, Mas, itu tuh ini ya. Jadi kalau sama gilanya sama dia, Mas. lebih ini lagi. Kayak kita misalnya kita menyangka, Nanda kita bikin ini gini. Oke, Mbak, kita gini. Oke, kita coba. Tapi belum bisa. Dan satu lagi nggak terlalu sebenarnya gini. Kita punya banyak plan, kita punya banyak keinginan. Tapi kalau memang saat ini belum bisa terrealisasikan, ya nggak apa-apa. Kita tunggu seminggu depan. Belum bisa, oke nggak apa-apa. Minggu depannya lagi, oke nggak apa-apa. Belum bisa. Tapi akhirnya memang akan terwujud di saat ini kayaknya udah mulai santai ya. Oke, kita bikin yuk. Sebenarnya kayak WhatsApp grup ini sebenarnya plan untuk 2021 yang akhirnya baru terrealisasikan. Walaupun sebenarnya aku udah pengen bikin dari tahun 2020. Cuman nggak bisa. Tahun 2021 pun baru berjalan di Februari. Tapi karena this has to happen gitu. Apalagi itu udah masuk dalam program Mother and Baby di tahun 2021. Tim aku nggak mungkin nih. Oke. Aku aja, nggak masalah. Ini handphone kantor, saya yang jadi mimin. No problemo. Wet, kagum gue, Wet. Berarti sebetulnya 2020-nya kalian tuh baik switching atau tadi adalah struggling. Kalau Angie kan bahwa switchingnya bisa on off, bisa kemudian balance life, dan ada benar-benar circles yang mensupport yang sangat solid. Itu yang membuat bahwa 2020-nya bisa kemudian survive gitu. Nah, kalau strugglingnya Iwet, ada nggak yang kemudian bahwa walaupun struggling tapi kemudian we survive di 2020, apa tuh yang bisa membuat bahwa survive dengan struggling yang terjadi? Lama lagi. Oke, nggak apa-apa, Wet. Makanya gue isi dengan ini. Biar nggak dead air. Ambil adegan nyiram kali membantu kali, Wet. Wet mau lo ke rumah gue nyiram, enak. Gini, Mas. Kalau aku mungkin nggak secanggih Angie. Gitu karena aku kan tipe yang segala sesuatu tuh aku bawa sampai ke dalam gitu ya. Dan baru ini nih aku lagi belajar untuk kayak ngelepasin apa yang ada di kepala gitu supaya bukan kepalanya copot gitu ya, tapi karena aku kan semua aku pikirin. Bahkan sesuatu yang belum tuntas tuh aku pikirin, aku bawa ke tidur apa segalanya sehingga kerap terjadi akhirnya psikosomatis, sakit gitu. 2020 itu aku tetap nekat untuk olahraga. Angie tuh sampai gini, gila lo lari di tengah-tengah PSBB ketat, Mas. Itu aku masih lari di luar. Ingat nggak sih yang lo bilang, lo ngapain sih lari? Udah ada di rumah aja. Cuman I need it, kalau nggak aku gila gitu. Jadi olahraga itu salah satu pelarian. Dan di September itu aku menemukan sepeda. Sepeda itu adalah salah satu hal yang kemudian membuat aku, enak nih. Karena less effort dari lari karena pakai alat kan. Terus kemudian kena angin,
Oke. Padahal setelah jalan, kata siapa? Enggak gitu juga. Makin kesini baru ternyata, kok gini gitu. Kemarin gak gini. Cuma itu aku bilang bahwa olahraga adalah salah satu hal yang buat aku akhirnya dari struggle itu bisa survive. Sampai jagain warasnya ya, Wet. Ya. Terus kemudian satu lagi, pandemi kemarin itu banyak mengajarkan aku untuk banyak melihat ke dalam. Bahkan ya Mas, ini aku baru sadar nih, podcast YOLO-nya kita, aku Angie sama Dave, itu jadi terapinya aku ternyata. Yes. Kita semua sih Mas, aku juga, Dave juga. Iya, jadi kita kayak berobat jalan Angie ya. Maksudnya benar-benar ternyata dari topik-topik yang kita bahas, kita nemuin, oh gue punya trauma ini, oh gue punya rasa sakit ini, oh gue punya ini, punya itu. Bahkan sampai bisa dibilang, menemukan closure dengan orang tuaku itu di 2020 kacau banget Mas. Karena benar-benar semua yang aku rasain dulu aku pendem itu keluar semua. Dan itu terkomunikasikan walaupun caranya again ya karena generation gap. Jadi kan kadang-kadang mama sama papa nggak ngerti apa yang kamu kok aneh gitu, kok kayak gini gitu. Tapi itu tersampaikan sekarang. Keselnya aku sama mereka, kecewanya aku zaman dulu, sakitnya aku, walaupun ya again efeknya tidak smooth. Karena komunikasi kan tidak semuanya berjalan dengan mulus ya Mas ya. Gitu. Jadi aku merasa bahwa ternyata 2020 tuh prosesnya banyak banget untuk mematangkan diri sampai aku juga belajar soal journaling. Isi kepala yang penuh banget itu akhirnya aku tulis Mas. Karena kalau enggak aku nggak bisa tidur. Badan sakit semua. Jadi semua tuh aku tulis. Angie tuh sampai sekarang masih gini, apa ya sih lo? Journaling. Sailing ya. Karena ternyata dia keluarin lewat semprotan air tadi. Iya benar. Kalau aku kan selang jadi ganti-ganti. Iya. Semua orang punya caranya sendiri gitu. Terus sama satu lagi sih Mas, ini agak religius ya. Cuman zikir itu menolong sekali. Jadi aku nggak perlu ngelewatin momen paginya aku. Jadi subuh terus zikir itu tuh aku jalanin setiap hari sampai sebuah kebutuhan. Aku ada ketakutan kalau aku nggak sholat, nggak zikir pagi gitu ya. Itu aku takut hari itu aku nggak bisa survive. Oke. Tapi ya Mas, aku curhat bener-bener kayak ini gimana caranya, aku nggak tahu ini mesti ngapain, itu aku tumpahin semua di situ. Tapi Iwet sih gila sih Mas, maksudnya gini ya, kalau mungkin aku I still have time untuk bengong, untuk sebentar, ntar gue mau ngeblok dulu ya, gue mau bengong dulu nih. Karena kan emang mungkin aku juga cuma megang satu brand, nah Iwet. Iya kan, dia pegang ada, untuk publishing aja tuh ada 5 brand. Radio. Tapi lu pegang satu brand kan, tapi lu ada-adain banyak brandnya. Karena cuma satu. Jangan nanti ditambahin. Sehingga kalau di jumlah soalnya sama ya, Wet. Ya kan? Kalau di jumlah sama. Enggak, Mas. Terus Iwet juga radio juga apa namanya banyak juga. Terus belum lagi kan kalau dia tuh kan targetnya nyata, Mas. Dalam artian kenapa aku bilang nyata? Adalah gini, kalau kita, karena kan mungkin kalau di aku ya mungkin akan di redaksi atau mungkin di apa namanya di radio gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kayak industri kreatif juga ya Mas, it's about creativity gitu kan. Kadang-kadang kan suka nggak bisa angkanya terukur. Mana. Loh, ini kan emang nggak bisa diukur sama angka, kayak misalnya gini. Kayak sebenarnya gini, kayak Mother and Baby tuh ya, apalagi ada yang namanya di dalam Instagram algoritma lah, apa berubah lah, apa segala macam. Kata orang Instagramnya udah bagus Mother and Baby, ya tapi kok angkanya nggak tinggi gitu. Tapi kan again kan Mas, itu kayak ada X faktor yang bisa membuat yang istilah tuh quote unquote, mungkin aku nggak bisa mencari kata lain tuh selain excuse gitu loh. Kok lo nggak tinggi, follower lo ini lo nggak likes lo nggak banyak, ada algoritma. Ada yang namanya perubahan algoritma, ada yang namanya ini. Loh, dari konten kita udah kasih semuanya, emang iya terbukti. Terus kemarin juga ngobrol sama salah satu bapak-bapak.id ya, Wet ya. Dia bilang, Instagramnya udah oke gitu loh. Jadi kayaknya oke, ada X factor lah aku bilang. Kalau kerjaan Iwet itu kan nyata, jelas, terlihat di pundi-pundi. Iya kan, Mas? Jadi there's no excuse gitu loh.
di saat pundi-pundi nggak, apalagi kan aku yakin banget ya, pasti ada dong dari Iwet gini. Kalau Iwet tuh kan di kantor tuh posisinya adalah mungkin jadi kayak gini, kita tuh kayak Iwet tuh suka bilang begitu, gue tuh kayak istilahnya tuh client service-nya para brand-brand ini. Jadi kayak kita gini, Wet, gue tuh udah punya program ini, gue udah bikinin variasi program. Nih narsum gue oke. Kok nggak bisa dijual? Kok nggak ada yang beli? Marah lah, kita bisa, ya kan? Gue I put my gue all out loh bikin ini loh, gue dapat berhasil loh dapetin ini. Kok nggak bisa dijual? Gitu. Again, dia yang kena. Jadi dan ada lagi Ji, pundi-pundinya dia nggak cuma masalah sekedar angkanya itu mempengaruhi hidup banyak orang. Dan itu pressure-nya itu dia taruh semua tuh di kepalanya dia. Ya kan? Betul nggak Kak Iwet yang mengangguk dengan bijaksana itu? Iya, makanya ya kan? I can imagine kalau dia tuh sering ngeselin gitu lah ya, udah ya. Jadi bahkan untuk yang kita bisa ketemu sekarang nih, kan agak lama nih responnya. Aku bilang tuh sama anak-anak gitu, nggak apa-apa, ditunggu aja, ditunggu. Iya. Aku udah mengenalnya cukup lama, jadi ditunggu aja. Maksudnya gitu. Pressure-nya Iwet tuh gila banget sih, Mas. Makanya kalau emang dia maksudnya sekarang yang aduh tense banget dia cukup dimaklumi. Terus kalau misalnya kayak ya emang nggak kalau misalnya compare sama aku, ya gue kan cuma satu brand. Udah gitu kalau nggak kejual brandnya bisa protes, ya kan? Kok nggak ada hasilnya? Siapa nih tim lo yang nggak bener nih, gitu kan? Ya kan, Wet? Bener kan, Wet? Iya gitu loh. Jadi makanya maksud aku gue provide buat lo untuk mempermudah kerjaannya. Salah satu mempermudah kerjaan teman aku lah, Mas. Gitu. Semoga bisa agak sedikit membantu. Ini siap-siap menuju pertanyaan terakhir loh. Ini pertanyaan yang susah loh ini. Apa itu, Mas? Nah, tadi kan kita ngobrolin 2020 ya. Bayangin ngobrol dengan kalian berdua gitu ya. Walaupun temenannya seperti apa, tetapi kan ternyata karakter dan cara ngejalanin 2020-nya kan beda-beda. Jadi buat kita yang ngedengerin ini, oh gue bisa belajar dari Angie gimana yang kemudian bahwa sibuk ternyata bisa dikali lipatkan kesibukannya dan ternyata bisa dinikmatin juga gitu. Dari Iwet yang kemudian dibawa lah itu tidur permasalahan dan seterusnya, tapi gimana tetap waras di besoknya gitu kan. Saya rasa sih bahwa tiap orang di 2020 nggak bisa pakai pakem yang sama karena tiap orang bisa beda-beda banget. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, 2021 apa yang akan kalian lakukan dengan cara berbeda? Karena kalau kita bicara kalau versinya Daily Meaning nih, 2020 jalanin, tapi 2021 harus jabanin nih, gitu. The pressure is still there, gitu, ya kan? The pressure is still there. Jadi makanya kita harus lakukan dengan cara berbeda, gitu. Nah, dari Iwet atau Angie, mana duluan silakan. Aku boleh nggak, Mas? Boleh. Tahun 2021 jadi mikir dulu Iwet. Ya, akan lebih berat, walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat titik terang tuh udah ada ya di tahun 2021 dengan adanya vaksin. Sebenarnya kan terus kita juga udah mendengar pemberitaan bahwa akan udah bisa bikin lagi event gitu kan, tatap muka tuh udah mulai bisa pelan-pelan dilakukan gitu kan. Maksudnya kan kalau dibuat kayak buat pekerjaan aku di Mother and Baby kan ini berkaitan dengan yang namanya kita bikin MB Fair gitu kan, karena ini kan salah satu jualan dan jagoannya Mother and Baby kan gitu loh. Jadi udah ada sedikit secercah harapan, tapi buat lebih berat buat aku adalah karena di tahun 2021 dimulai dari awal aku merasakan, bukan cuman aku ya, mungkin nggak tahu Iwet merasain juga nggak sih, Mas Alex ngerasain juga nggak sih, tapi orang-orang tuh mengawali 2021 dengan statement gue ada burnout. Bener nggak sih, Mas, gitu loh. Kita mengawali 2021 tuh dengan yang optimis, tapi aduh jujur kan udah numpuk banget. Numpuk banget. Yes. Apalagi misalnya gini, aku sebagai ibu punya 2 anak remaja yang lagi seru banget nih hidup gue dia sama 2 anak remaja. Gue nih ya menghadapi mereka udah beda lagi, Mas, gitu. Maksudnya aku ngerasain kalau di saat waktu mereka masih lebih kecil, mereka bosen, paling rewel gitu kan ya. Kalau sekarang di saat mereka udah remaja, mereka bosen, Mommy, I think I need to see a psycholog. Why? Because I think I'm having anxiety. Lah gimana, Mas? Serius? Iya. Apa lu? Iya. Asik gak tuh hidup gua? Langsung ambil selang dong, Kak. Pojok busana. Enggak, gue semprot anaknya, Mas.
Anaknya yang disemprot. Iya gitu kayak, nih, aku tuh deg-degan Mami kalau aku sekarang tuh aku tuh suka sesak nafas, aku deg-degan, aku ini itu tuh gejala anxiety loh Mami. Oh ya oke, fine gitu lah. Tapi emang pas aku ngobrol sama psikolog memang iya gitu. Cuman semudah itu memang anak-anak tuh itu kan kayak it's another problem for me gitu, karena kan gimana caranya nih gue hibur nih anak-anak gue ya gitu. Sementara aku termasuk kategori Mama Parno yang nggak terlalu ngebolehin mereka keluar rumah gitu loh. Udah mulailah oke, kita bikin ruangan atas jadi lebih menyenangkan untuk bermain. Oke, suka-suka lo deh, lo lagi belajar, lagi sekolah, lo mau nonton, lo mau main game, terserah lo. Tapi jadi kan hal-hal kayak gitu yang jadi kayak lumayan pressure gitu loh. Jadi tapi aku harus paham juga karena kita semua tuh udah burn out. Nah ini dia, semuanya mengalami yang namanya burn out. Sementara kalau kita udah sampai dalam taraf burn out, itu kan butuh kayak pelan-pelan, nggak bisa gue paksa, nggak bisa. Bener nggak sih? Apalagi anak-anak udah remaja gitu, mereka juga udah menyampaikan pressure yang mereka rasakan. Bagaimana kabar dengan banyak orang tua yang juga kemudian ngalamin pressure itu dan tanpa disadari mempengaruhi anak-anaknya. Itu kan prosesnya saling mempengaruhi ya, gitu. So yes, 2021 dengan kita bicara bahkan dimulai. Kalau tahun-tahun sebelum-sebelumnya kan resolusi gitu, yang ini bahkan burnout gitu kan. Yes, sebenarnya. Jadi memang aku bilang nih. Ya, 2021 ya aku jadi berpikir nih, me as a mother, me as a editor in chief di kantor gitu. Terus ya me as a friend juga gitu buat beberapa teman-teman. Gue harus jadi cheerleader nih. Nah, aku bilang kenapa 2021 berat? Ya kita sendiri kan we also need cheer kan. Karena kan untuk memberikan semangat buat tim mother and baby, semangat buat anak-anak itu tuh ini tuh sekarang lebih berat daripada tahun lalu. Jujur. Semangat. Gitu. Jadi ya mau nggak mau dijabanin aja sih memang. Tetap. Seragam cheernya masih disimpan di lemari? Nah, aku kan agak naik berat badan jadi kayak letut. Kayak buntil loh, Mas. Juara ya, diikat pakai tali rapia ya, buntil. Wet, lo jangan ketawa aja lo 2021. Nggak usah buying time. Gak. Yang dilakukan berbeda di 2021 ya, Mas ya. Justru sebenarnya ini sesuatu yang dulu ternyata nggak pernah aku lakuin loh. Jadi Mas Alex pasti masih ingat waktu aku keluar dari Hard Rock FM, terus aku nggak bikin plan apa-apa, terus bilang ini, the beauty of uncertainty. Enjoy it, Wet. Just do it gitu, jalanin aja gitu. Dan aku cukup lama tuh menjalani hidup dengan cara seperti itu. Aku menikmati sekali uncertainty itu. Jadi apa yang datang aku makan, aku terima, aku lanjut, aku kerjain gitu. Sementara dari 2021 ini karena ketakutan yang di 2020 kemarin, aku justru sangat berencana. Ya. Membuat rencana dengan sedetail mungkin. Gitu. Dan kemudian bukan hanya rencana, Mas, tapi kan harus selalu tuh satu set kan dia. Plan, action, review. Gitu. Dan kemudian satu lagi nih, belajar dari 2020 juga, aku harus realistis. Jadi ketika bikin plannya semua aku bawa jejak ke bumi. Ini mungkin atau enggak dilaksanain. Bahkan kadang-kadang ada sedikit pesimisnya. Udah siap. Aku taruh pesimis ya. Lu tahu ya Ji ya, gimana weekly meeting selalu nggak bisa karena ketakutan sebenarnya kalau terlalu optimis dan nggak nyampe kita yang kena juga gitu. Jadi aku taruh sedikit pesimis di situ, tapi kita bikin plannya dan kita menjadi realistis, kemudian di review. Nah ini sekarang lagi tegang nih Maret ini, tapi Angie udah beres tuh. Kita lagi bikin. Aku tuh nggak santai Mas kalau nih teman aku satu ini tiba-tiba kita akan ada review. Aduh kenapa mesti ada review? Amat sih mereview. Review kuartal 1 kan, review kuartal 1. Ini kita udah ngapain aja, terus kemudian mana plan yang jalan, mana yang enggak. Terus kemudian kalau ada yang nggak jalan apa yang harus kita perbaiki dan sebagainya. Dan ternyata lebih tenang sih dengan begitu sehingga ketika karena gini ya Mas, aku percaya sekali segala sesuatu tuh kalau dikunyah dengan bite size, kan size yang besar,
itu tuh kita nggak kelolodan gitu. Bener. Nggak keblebekan. Jadi makannya tuh bisa sedikit-sedikit, kecil-kecil tapi terkunyah dengan baik gitu. Nah, itu yang dan ternyata aku ngeliat bahwa oh iya, looking back sampai Januari, Februari, Maret tuh ternyata memang karena lebih singkat ya waktunya, jadi kita bisa lihat ini belum. Jadi lebih enak itu. Nah, itu yang ternyata selama ini tidak pernah aku lakukan dan sekarang aku lakukan. Lalu kemudian sistem pencatatan aku lebih rapi sekarang. Sistem pencatatan aku lebih rapi, terutama untuk masalah revenue gitu ya. Aku benar-benar aku detailin gitu satu-satu. Aku lihat benar-benar ini angkanya udah nyampe segini. Ini angkanya belum, ini angkanya. Dan ketika aku melihat itu semua, ibaratnya mungkin kayak di deck-nya pilot kali ya. Jadi kita bisa lihat semuanya nih. Ini belum, yang ini enggak, ini ketinggian, ini kerendahan. Ini mesti diangkat lagi. Dari situ tegang ya Mas, tegang ya. Tegang tapi kalau dia nggak lakukan itu dia lebih tegang lagi. Dan yang barusan di-sharingkan Iwet itu tau nggak, Wet, sebetulnya kita tuh kayak dikasih yang namanya learning agility, kemampuan kita untuk belajar dalam konteksnya. Jadi pada waktu yang lu pas keluar dari Hard Rock itu, konteksnya adalah bahwa hidup lu tuh lagi boleh dibebaskan sebebas-bebasnya hidup. Dan kemudian lu belajar yang namanya embrace the uncertainty gitu. Tetapi dalam konteks ruang belajar lu di 2021, itu ternyata bahwa mengharuskan dirimu untuk bisa lebih jejak on the ground-nya dapat dengan planning dan seterusnya, termasuk tarik ulur antara yang realistisnya di mana, pesimisnya dimasukkan berapa persen, itu adalah ruang belajarmu untuk ngadepin 2021 tuh. Dan soal bite size tuh, wait, if I may share, gitu, kan ada yang bilang menangkan bola, jangan menangkan pertandingan. Karena kalau kita bilang mau menangkan pertandingan tuh kan udah berat dulu tuh pressure-nya, kagak bisa tidur juga tuh. Tapi kalau menangkan bola demi bola, kayak atlet tenis ya. Bola bekel juga bisa, Mas. Oh iya, bisa Kak, bisa. Cuman mendalnya agak susah itu nangkapnya. Kalau habis menangkan bola demi bola kan kayak dapetin poin. Poin demi poin kan kemudian memenangkan game demi game jadi set, dan set demi set baru jadi pertandingan gitu. Ya, nah itu yang kita bilang bite size dengan memenangkan tiap hari. Pagi ini kan Iwet udah zikir, udah kemudian sholat subuh dan seterusnya, itu bola satu. Bola duanya kemudian apa nih, udah sarapan yang benar belum, sepedaan 700 kilo belum gitu kan. Ya kali Kak, ya secara saya nggak sepedaan kan mana tahu gitu. Itu bola demi bola, sehingga di akhir hari kita bilang gini, hari ini lumayan berlalu dengan baik tuh satu game. Gitu. Besoknya game lain lagi. So, thank you untuk inspirasinya, dan nyambung lagi dari Angie soal burnout, Ji. Kan kita survei nih, Ji, ke banyak orang. Apa sih yang kemudian dibutuhkan sebagai bahan obrolan? Dan you know what? Dari 100% responden yang masuk, itu 72%-nya bicaranya adalah bagaimana bisa handling pandemic stress. Gitu. Karena kemudian masalah burnout itu udah numpuk dari 2020 tuh gitu. Jadi kita pikir kan 2021 orang pada gimana Mas cara bikin resolusi. Itu topik obrolan kita 2-3 tahun yang lalu ya. Di zaman sekarang kemudian di awal tahun orang bilang gimana dealing with burnout. Jadi makanya sampai kita karena itu banyak sekali yang diteriakkan orang, sampai di akhir bulan ini kita mau bikin yang soal fighting pandemic stress itu. Kenapa? Ya karena orang bilang bahwa we need that gitu. So thank you juga buat inspirasinya Angie sama Iwet. Yang penting kalian sehat, nyiram-nyiramnya yang lancar ya. Kalau bikin IG live nggak usah kebanyakan Angie. Enggak kok Mas, udah tobat. Jadi sedikit tentang IG live ya. Soal IG live Mother and Baby. Satu tim Mother and Baby yang bertugas untuk mengerjakan megang inilah soal IG live. Dia bilang, Mbak, tahun lalu dalam itu tuh kita tuh dalam setahun kita ya nggak sampai 50 Mbak. Oh gitu sebelum pandemi. Nah ini Mbak baru tengah tahun udah 50. Juara. Kita tahu tuh apa yang menyebabkannya ya, Wet. Iwet santai sebenarnya. Wet, Angie, sehat selalu. Gue seneng banget walaupun kita nggak ketemuan langsung, tapi ngobrol kayak gini tuh seneng banget, energinya dapat banget. Mas Alex, terima kasih banyak buat waktunya ya Mas. Terima kasih dikasih cerita. Kita yang thank you. Take care ya. Thank you banget, sehat-sehat ya semuanya. I love you.
Bye. Love you. Bye, Mas. Thank you. Thank you.